Karena miskin, wanita ini dinikahi pria idiot kaya. Tak disangka, di pasar suaminya rela lakukan ini. Dikisahkan ada seorang pria idiot namanya Bagas. Meski terlahir dengan kondisi tersebut, keluarganya yang kaya ternyata masih bisa mencarikan seorang istri. Pada hari pernikahannya, Bagas dengan gemetar memeluk istrinya dan membawanya ke tempat tidur. Namun sang istri justru menangis. Karena keluarganya miskin, dia terpaksa menikah dengan pria ini. Melihat istrinya menangis, Bagas pun bertanya kepadanya, "Istriku, kenapa kamu menangis? Apa yang terjadi?" "Bagas ya yang membuatmu marah?" tanyanya dengan nada khawatir. Istrinya diam saja. Dia merebahkan dirinya di atas kasur dan langsung tidur. Bagas yang melihatnya tidur, lalu ingin tidur juga. Tapi istrinya berkata, "Jangan tidur di sampingku." Meski kesal, tapi Bagas tidak berani membantah. Karena takut istrinya kabur, jadi dia pun tidur di sudut kamar. Beberapa hari kemudian, keluarga di rumah ingin punya beberapa barang baru. Bagas dan istrinya pun pergi ke pasar dan membeli banyak barang. Saat itu, Bagas melihat jepit rambut yang indah dan membelikannya untuk istrinya. Awalnya istrinya menolak dengan halus karena tak ingin keluarga Bagas mengira ia menikah dengan Bagas hanya ingin menggunakan uang keluarganya. Tapi hal ini justru membuat Bagas marah. "Kamu kan istriku, jadi harus berdandan secantik mungkin," katanya sambil menyelipkan jepit rambut itu ke rambut istrinya. Sepulangnya ke rumah, istrinya tidak lagi menyuruh Bagas tidur di atas lantai seperti yang sudah-sudah. Sejak itu, Bagas semakin baik kepadanya. Dan lambat laun, dia pun sedikit demi sedikit mulai bisa menerima suaminya yang idiot itu. Suatu hari, mereka pergi untuk membeli sesuatu. Saat dalam perjalanan pulang, sekelompok orang mengganggu istrinya itu. Melihat istrinya diganggu sampai menangis, Bagas segera menerjang ke para pengganggu itu dan adu jotos dengan mereka pun tak bisa terelakkan. Malangnya, salah satu pengganggu yang kesal kemudian mengambil pisau dan menikam Bagas lalu kabur. Melihat Bagas tergeletak di atas tanah dengan darah bercucuran, istrinya segera berlari ke sana dan memeluk Bagas. Dengan bergetar, Bagas berkata kepada istrinya, "Istriku, jangan menangis, Bagas bisa melindungimu." Tapi Bagas sudah tidak kuat lagi, tidak bisa menemanimu pulang istriku. Maukah kamu memanggil suamiku? Istrinya tidak menyangka, Bagas masih tetap memikirkannya di saat kritis. Dia pun menangis terisak sambil berkata, "Suamiku, kamu harus bertahan." Bagas akhirnya mengembuskan napas terakhir sambil tersenyum, dan gadis itu pun menjerit histeris di tengah isak tangisnya melihat Bagas terbujur diam dalam pelukannya. Mungkin memang Bagas idiot mengorbankan dirinya untuk seseorang, tapi setidaknya dia tahu kalau dia akan melindungi, mencintai, dan menyayangi dengan nyawanya setelah memanggil istrinya. Mungkin sekarang kita semua punya pasangan masing-masing, memanggil dengan mesra suamiku atau istriku. Tapi Anda harus bertanggung jawab saat berseru dengan kata suami atau istriku ini. Karena setelah memanggil dengan kata istriku, maka jangan pernah biarkan dia menderita dan terluka. Karena sesuatu yang wajib diberikan oleh setiap suami itu juga disebut komitmen. Suami adalah tangan kiri, istri adalah tangan kanan. Ketika suatu hari tangan kiri berdarah, tangan kanan pasti akan menahan untuk menghentikan kucuran darahnya. Ketika suatu saat tangan kiri merasa pegal, menjinjing sesuatu, tangan kanan pasti akan membantumu meringankan beban. Jadi jangan tinggalkan tangan kanan Anda, apalagi meninggalkan tangan kiri Anda. Karena saat tangan kiri menepuk tangan kanan, baru akan terasa kehidupan yang indah. Jika dalam sepanjang hidup ada sesosok orang yang mencintai, menyayangi, dan peduli padamu, ini adalah kebahagiaan. Lebih baik disayang satu orang daripada dikejar-kejar selaksa insan, dan lebih baik dimengerti satu insan daripada dimanja selaksa orang. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.